Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, TKSK Kecamatan Tiung, Kabupaten Dharmasraya. Selalu semangat menghadapi bulan puasa Ramadan penuh dengan kesabaran. Semoga amalan ibadah kita bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung saja. Beberapa kali ini kita memberikan informasi tentang masalah bansos. Kali ini terkait dengan bansos THR yang akan dikemukakan oleh pemerintah di Indonesia. Apa saja yang digiatkan oleh pemerintah dalam bangun ekonomi rakyat setelah melewati beberapa fase pandemi ini? Pemerintah tetap memperhatikan rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan maupun masyarakat yang kurang mampu, ataupun dengan takaran masyarakat yang bekerja yang di bawah gajinya 3 juta rupiah. Oke, kita langsung saja. Beberapa informasi, banyak yang nanya sebenarnya. Banyak yang nanya tentang masalah persoalan ini. Bagaimana sih caranya untuk cek bansos? Gimana sih caranya untuk cek dapat THR? Ini bagi-bagi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya seluruh yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Ini patut kita pahami secara seksama. Bagaimana caranya untuk ngecek nama kita mendapatkan THR dari BPJS Tenaga Kerja? Bagaimana? Oke, yang pertama syaratnya kita jelas terdaftar sebagai BPJS Tenaga Kerja. Bagaimana kita caranya terdaftar sebagai BPJS Tenaga Kerja? Salah satunya adalah bagi mereka yang bekerja di perusahaan, mereka secara otomatis akan diberikan BPJS Tenaga Kerja. Dan juga kita tahu bahwa keadaan pendataan Indonesia ini terkadang juga tidak sebagus apa yang diinginkan. Namun mereka yang tidak mengetahui bahwasanya dia terdata di dalam data BPJS, namun data mereka masuk dalam data BPJS Tenaga Kerja. Padahal mereka secara individu tidak mengetahui bahwa dia terdaftar sebagai BPJS Tenaga Kerja. Tapi setelah dicek, namanya terdaftar sebagai BPJS Tenaga Kerja. Artinya kurangnya koordinasi dalam pendataan ini terhadap individual dan maupun dari pihak perusahaan yang mengajukannya maupun pemerintah yang mengajukan terhadap BPJS tersebut. Antar kelembagaan, antar individu ternyata ada koneksi, telah ada koneksi tapi tidak mengetahui bahwa dia terdaftar sebagai BPJS Tenaga Kerja. Ternyata pas dicek di dalam bansos ini, ternyata beliau terdaftar sebagai penerima THR. Artinya bagi mereka yang menerima THR BPJS Tenaga Kerja, berarti mereka adalah orang-orang yang terdaftar dalam BPJS Tenaga Kerja. Ya, orang yang dicek nicknya di dalam BPJS Tenaga Kerja itu terdaftar, misalnya kita cek bansosnya, ternyata dia mendapatkan bansos 1 juta ataupun 1.200.000, ternyata dia mendapatkan, berarti dia otomatis terdaftar dalam BPJS Tenaga Kerja. Ya, jangan ragu yang nggak mendapatkannya. Coba kita cek dulu nomor NIK kita. Terkadang NIK kita didaftarkan oleh pihak lain, kelembagaan lain. Ya, tapi saat itu kita tidak diberitahu oleh yang mendaftarkan kita tersebut. Akhirnya kartu kita tidak diberikan pada kita. Ya, coba cek nomor NIK kita dengan cara nanti saya sampaikan nanti di dalam video ini. Oke, untuk memperkuat, kali ini saya membacakan artikel dari kontan.co.id karena ini masalah BPJS Tenaga Kerja memberikan THR terhadap pekerja yang gajinya di bawah 3 juta itu. Seluruh media juga memberitakan, tapi saya mengutip kali ini, biasanya saya mengutip dari kompas.com, kali ini saya mengutip dari kontan.co.id. Ya, BSU RP 1 juta cair April 2002. Cek daftar penerima di BSU BPJS Tenaga Kerjaan.go.id. Oke, kita langsung saja. Kontan.co.id Jakarta. Cek nama dan nomor induk kependudukan atau NIK Anda di BSU BPJS Tenaga Kerja.go.id. Jika nama Anda terdaftar di BSU BPJS Tenaga Kerja, Anda akan mendapatkan bantuan subsidi upah tahun 2022. Silakan cek siapapun nomor NIK-nya yang akan beruntung, karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena tidak semuanya kita tahu bahwa nama kita terdaftar sebagai BPJS Tenaga Kerja. Cek yang penting NIK kita di dalam link tersebut. Oke. Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker kembali mengelontarkan dana melalui program BSU tahun 2022. Program BSU 2022 ini nantinya akan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan kurang dari 3,5 juta rupiah. Adapun besaran BSU yang diberikan adalah 1 juta. Ini
Ini kan 1 juta, kemarin juga bervariasi, ada yang bilang 1,2, ada 1, tapi yang jelas 2021 itu 1 juta. Dan kabarnya tahun 2022 ini ditambah 200, berarti 1.200.000, tapi wallahualam kita belum tahu kepastiannya ya. Oke, kita lanjut. Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan BSU 1 juta akan mulai diberikan pada April 2022. Namun pihaknya belum bisa memastikan tanggal penyaluran BSU Rp 1 juta tersebut. Ialah pemberian BSU bulan ini April 2022. Artinya dia belum menetapkan tanggalnya, tapi dia dalam penyaluran itu biasanya menjelang Lebaran itu udah masuk, biasanya udah masuk ya. Ya, udah masuk. Ini kan arahnya baru kemarin, jadi kita akan segera melakukan koordinasi terkait dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat sesuai dengan koridor dan regulasi yang ada, kata Anwar dikutip dari kompas.com ya. Ini saat ini Kemnaker sedang menggodok mekanisme dan ketentuan penerima BSU Rp 1 juta ya. Adapun penyaluran BSU 1 juta ini nantinya akan dilakukan berbasis data peserta BPJS Tenaga Kerja. Artinya basis data yang diambil dari data BPJS Tenaga Kerja. Memang masyarakat ini bekerja di bawah nominal 3,5 juta gajinya, maka mereka diberikan dan dibayarkan upahnya sebagai THR dari BPJS Tenaga Kerja. Ya, tapi jangan putus asa bagi yang tidak memiliki kartu BPJS di tangannya, cek saja nomor NIK-nya, mana tahu pernah terdaftar di sana ya. Nanti mubazir tuh ya. Oke, menindaklanjuti program BSU 2022, Kemnaker Tenaga Kerja mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan penyaluran BSU Rp 1 juta. Salah satunya mengenai syarat dan ketentuan penerima BSU, dilansir dari Antaranis ya. Ini memang banyak sumber ini diberikan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan pihaknya sedang menyusun kriteria penerima BSU 2022. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme penerima BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Itu jelasnya kemarin di Antara. Ida menambahkan pihaknya juga sedang mengkaji ulang data calon penerima BSU 2022 bersama dengan BPJS Tenaga Kerja dan berkoordinasi dengan pihak Himbara. Kendati demikian, Biro Humas Kemnaker memastikan pihaknya masih merumuskan aturan mengenai syarat dan penerima BSU 2022. Aturannya masih dirumuskan, jadi belum bisa update info, tulis Biro Hukum Kemenaker saat dihubungi oleh kompas.com Senin 11 bulan 4 2022 pagi. Jadi ini memang mengaitkan nanti setelah dia mekanisme dilakukan, caranya ini dibicarakan dengan BPJS, datanya dari BPJS Tenaga Kerja, lalu juga dikaitkan di sana jelas kita mendaftarkan nomor rekening. Artinya nomor rekening kita harus kita masukkan. Himbara ya, Himbara, Himpunan Bank Negara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BI, BSI juga termasuk. Sebagai gambaran syarat penerima BSU pada 2021 lalu dikutip dari BSU kemnaker.go.id, yaitu yang pertama warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021. Yang ketiga mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta. Ya. Pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar daripada 3,5, maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak terbesar upah minimum kabupaten kota, dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Misalnya upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4,798.000 dibuatkan menjadi Rp 4.800.000. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah, diutamakan yang bekerja pada sektor industri,
barang konsumsi, transportasi, aneka industri seperti properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan sesuai klasifikasi data sektoral BPJS TK. Jadi ini jelas bahwasanya para penerima ini ada kategorinya dan juga ada per areanya dan juga ada area yang berada di wilayah masing-masing. Itulah gambaran tadi bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan BPJS Tenaga Kerja ataupun THR dari BPJS Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja Negara Republik Indonesia yang diinstruksikan oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Silakan klik link di bawah ini. Setelah itu ikuti anjuran yang diberitahu. Dan apabila masih ragu, nanti saya akan kirimkan tutorialnya. Oke? Banyak maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial.